RUU perlindungan data ini sangat penting sekali dan ini bisa menjadi dasar hukum bagi penegak hukum, bagi pengelola data dan bagi masyarakat. Ini sangat dibutuhkan. Jadi kami dari praktisi IT, praktisi security mengharapkan pihak yang terkait baik pemerintah maupun DPR cobalah bijak untuk saling mengalah, untuk kalau bisa cepatlah supaya ada pegangan yang baik. Sekarang sih ada, tetapi pegangannya kan ambil berbagai macam pasal yang tidak jelas. Nah, ini kenapa penting? Karena ini bisa digunakan nanti oleh penegak hukum, polisi dan kejaksaan untuk melakukan penegakan hukumnya. Jadi hukumannya kan udah jelas berat nih. Kamu eksploitasi celah keamanan, kamu nggak mengamankan, mengelola data dengan baik nih, hukumannya sebesar ini. Polisi tidak ragu-ragu lagi bisa langsung bertindak. Lalu ketiga, ke bawah lagi, lalu perusahaan yang mengelola data, mereka kan jadi ada dasarnya ngomong ke pimpinannya, Pak, kalau Bapak tidak mengeluarkan dana ini untuk mengelola data, untuk mengamankan data, untuk ISO, untuk beli server, untuk enkripsi, untuk apa, ini hukumannya segini Pak, dendanya segini Pak. Jadi mereka juga ada pegangan, mereka bisa ngomong ke pimpinannya. Dan pimpinannya juga, wah kalau gua nggak lakuin, gua masuk penjara nih gitu. Nah itu kan dampaknya sangat positif gitu. Dan ke masyarakat juga kan, jadi nanti masyarakat lihat ada RUU, wah gua kalau sembarangan main data nih, gua sembarangan posting atau apa, atau menyebarkan data yang gua nggak tahu, hukumannya segini, gua nanti dulu nih mikir-mikir. Itu dampaknya sangat positif. Tetapi ya kita cukup prihatin, kenapa sih sampai hari ini kelihatannya tertunda-tunda terus gitu. Baik, Pak Alfons, kalau kita lihat kan memang ini bukan pertama kalinya begitu ya data penduduk diduga bocor. Kita bisa melihat juga bahwa sempat kejadian begitu beberapa waktu lalu terkait dengan data masyarakat yang bocor di e-commerce, lalu kemudian juga diperjualbelikan begitu ya di e-commerce kita. Nah mungkin apa menurut Anda solusi begitu ya, atau mungkin pencegahan antisipasi yang dapat dilakukan agar masalah kebocoran data ini tidak terjadi lagi di negara kita? Oke, kalau kita mengharapkan data tidak bocor lagi di negara kita, itu secara teknis, secara logis tidak mungkin. Hari ini saja, beberapa minggu lalu, di Amerika yang negara paling maju, bocor datanya, yang Colonial Pipeline. Sehingga mengakibatkan 4 negara bagian dalam keadaan darurat karena penyaluran pipa BBM-nya terganggu. Mereka kesulitan. Itu karena peretasan dan kebocoran data. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan dengan kebocoran data ini? Jadi saya sarankan kita tidak perlu textbook, jangan textbook. Kita mesti lihat apa kenyataan di lapangan gitu loh. Kenyataan di lapangan kita perlu jujur bahwa cukup banyak data kependudukan yang sudah bocor di Indonesia. Kan? Tapi istilahnya kalau susu udah tumpah, kita nggak perlu nangisin susu udah tumpah gitu. Jagain lagi susu yang lain supaya jangan tumpah. Lalu bagaimana caranya? Nah, kalau misalnya data kependudukan itu sudah bocor, ya kita pikirkan mitigasinya. Mitigasinya bagaimana? Nah, pihak penegak hukum melakukan penegakan hukum yang keras, siapapun yang menyalahgunakan data kependudukan ditangkap dan nanti dihukum dengan keras. Itu satu. Yang kedua yang kami lihat, dari bank-bank juga sudah mulai kok mereka ada mitigasi. Mitigasinya apa? Coba saja Anda KTP dari luar kota pengen buka rekening bank di Jakarta, akan sulit. Kenapa? Karena mereka nggak, loh apa dasar kamu buka? Kamu kenapa nggak buka di cabang di KTP area kamu aja? Mereka sudah tahu kenapa? Karena mereka sudah mengalami bahwa banyak KTP bodong yang dipakai untuk buka rekening, sehingga mereka juga jadi masalah. Mereka samperin polisi atau apa? Jadi itu sebenarnya masyarakat sudah mulai menyesuaikan diri, dan saya pemerintah perlu memberikan dukungan. Dukungannya seperti apa? Ya salah satunya contoh saja, silakan kreativitasnya dan secara teknis dicari. Misalnya kita pakai alat untuk mendeteksi chip di KTP itu. Jadi bank atau misalnya provider telco dibekali dengan perangkat untuk memindai KTP. Jadi orang datang pengen buka rekening, dipindai dulu KTP-nya. Apakah benar nih chipnya sesuai dengan data yang tertera? Kalau nggak benar, kalau perlu orangnya ditangkap gitu. Nah, jadi kita hidup saja dengan memang faktanya begitu, kita hidup dengan apa yang sudah ada. Kita nggak perlu bermimpi lagi bahwa data itu nggak bocor. Kalau memang udah banyak yang bocor, kita ambil mitigasinya gitu.